Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Opini Obrolan pagi ini bersama saya Kula Nasrullah dan Bang Agung Royhan SPD. Bang Agung, dengan tema kita yaitu generasi emas, banyak bicara tadi tentang apa yang dibicarakan, apa yang diplanningkan ke depan, bahkan launching juga nanti di bulan Desember gitu, soon gitu. Tapi melihat big market yang ada di Bengkulu, khususnya karena tinggalnya di Bengkulu juga, ada nggak persaingan yang Bang Agung rasakan? Bahkan sekarang kan Bang Agung menjadi perintis untuk startup edu teknologi gitu kan, sama mungkin entah bimbel-bimbel yang sudah lama di Bengkulu. Oke, kalau dari saya pribadi sebenarnya memang kalau untuk pesaing kita pasti ada ya, pasti ada, apalagi di bidang jasa, karena di bidang jasa di Bengkulu udah banyak sebenarnya kan, tapi memang dia berbasis konvensional, belum ke teknologi seperti itu. Dan saya sendiri mungkin melihatnya bukan ke persaingan sih, karena jujur saya juga masih baru kan, masih di awal, masih merintis, namun juga startup ya, masih start mau up gitu kan. Jadi sebenarnya tidak ada menganggap persaingan, tapi hanya fokus ke tujuan, target-target yang ingin dicapai. Itu dulu sih sebenarnya Bang. Kalau teman-teman yang lain mungkin di bidangnya sama, silakan berkembang, karena kita memang ya berproses dulu kan. Artinya kalau siapapun nanti yang bisa, dan saya berharap kalau bisa kolaborasi ya berkolaborasi gitu kan. Artinya tidak ada yang namanya, apalagi persaingan yang saling menjatuhkan gitu sesama pemuda gitu. Artinya juga kan satu tujuan untuk generasi emas tadi. Betul. Gitu. Dengan cara apapun, asalkan bisa mencapai tujuan kita gitu kan, nggak perlu dikhawatirkan entah itu marketnya pindah ke sebelah atau ke Bang Agung sendiri gitu kan. Tujuannya sama gitu. Iya, tujuannya sama juga kayak gitu. Nah, kalau ditanya mungkin yang membedakan dari startup lainnya ataupun korporat lainnya juga yang Bang Agung lakukan sekarang apa nih? Ini juga kita presentasikan kemarin di pitching, bahwa kita ini ruang belajar Indonesia ini kalau dibagi jadi 4 kuadran. Misal kuadran 1, 2 itu di akademik, kan banyak tuh startup di bidang akademik kayak Ruang Guru, kemudian Cakap. Yang non akademik mungkin seperti MySkill, kemudian di Bimbing. Artinya banyak sekali. Tapi ruang belajar Indonesia ini hadir lebih komprehensif. Dia tidak hanya akademik, tidak hanya soft skill, tapi digabungkan keduanya. Jadi soft skill dan akademik. Dan itu yang mencoba kita bangun untuk menjadi pembeda dari yang lain. Nah, jadi satu startup ini mengakses akademik dan non akademik seperti itu. Berarti itu menjadi pembeda dan menjadi keunikan juga ya, gitu. Nah, kalau cerita mungkin selama ngebangun RBI ini, ada cerita seru atau cerita sedih yang bisa dibagikan biar para pemirsa juga terinspirasi nih, bahwa seorang pemuda berusia 23 tahun gitu kan, udah menjadi CEO guys. Boleh nih Bang. Oke, jadi kalau untuk cerita terkait membangun, pasti memang ada tangis, ada berkeringatnya kan. Dan memang itu tidak sebenarnya saya tutupi kan. Tapi mungkin cerita di sini kan. Sebenarnya saya awal mendirikan ini ada keraguan. Kenapa? Ibaratkan bergetar hati kan saat nelpon teman-teman, ini ikut nggak, saya mau ajak ini nih. Jadi hati ini bergetar karena memang tadi ide ini setelah disampaikan ini harus dipertanggungjawabkan. Apalagi sekarang kita sudah melakukan branding yang cukup baik juga. Jadi orang semakin banyak kenal, jadi tanggung jawab saya ini semakin besar gitu kan, untuk mengembangkan. Itulah kenapa terkadang saya cukup terharu melihat perkembangan RBI sampai hari ini, dan juga memang untuk perjuangan dari awal sampai hari ini itu tidak sulit. Jadi banyak kendala yang mungkin kalau seorang pemimpin itu tidak ada yang enak. Jadi kita kadang-kadang tiap hari mikirin ya, apalagi nih gitu kan. Dan memang saya santai saja, saya santai aja kan, slow, dan juga saya merangkul teman-teman tim juga dengan baik. Saya merasakan apa yang mereka rasakan juga kan, artinya tidak semesta-mesta
perintah ini Iya. itu tidak. Tapi aku juga penasaran juga nih Bang Agung. Sorry dipotong ya, Ya. gitu. Bahwa seorang pemuda 23 tahun bisa memimpin startup nih gitu ya, dan mengajak timnya itu gimana? Maksudnya Bang Agung meyakinkan teman-teman. Kan nggak gampang ya orang ikut tim. Ayolah kita Kerja. iya gitu kerja ya. gitu kan, dan kita belum tahu nih profitnya sebesar apa, bahkan mungkin nol gitu kan, gitu bahkan minus juga kita nggak tahu gitu kan, kayak gitu. Di awal pun saya sampaikan ke teman-teman kan bahwa ini memang startup ini mungkin ada profitnya, tapi bisa saja nanti kita hanya kerja ikhlas, saya bilang kan. Iya. Jadi ya Pengabdian, gitu kan. Artinya kalaupun nanti berhasil profitnya kita dapatkan, itu mungkin bonus untuk kita kan. Iya. Tapi tujuan utamanya adalah bagaimana kita sebagai pemuda ini bergerak dulu kan, agar memberikan dampak atau manfaat ke sekitar dulu kan. Dan alhamdulillah dari mungkin setelah saya telepon satu-satu kan, saya temui satu-satu, saya sampaikan secara pribadi, dan mereka alhamdulillah mungkin karena saya juga basicnya di kepemimpinan, jadi mungkin ada pengalaman di bidang pemimpin, mereka lebih ada trust ke kita gitu kan. Iya, Ada iya. percaya oh Kak Agung ini pernah memimpin Iya. A, B, C, dan mungkin ke depan bisa prospeknya bagus gitu kan. Iya. Jadi mungkin ada trust itu, dan juga memang teman-teman yang sudah dikenal di awal. Iya. Jadi relasinya tetap dijaga gitu. Artinya leadership dan pengalaman kemarin ya, Iya, yang betul. yang Bang Agung bentuk mungkin selama 4 tahun di kuliah, Betul. itu yang meyakinkan orang-orang terdekat ikut menjadi tim Bang Agung sendiri. Nah, kalau ke depan nih Bang Agung, apa nih mungkin tips-tipsnya untuk anak muda, harapannya biar selalu biar selalu produktif lah, Oke. dan bergerak dan berdampak juga ke sesama kita. Mungkin dari saya pertama, jangan sampai dulu dari waktu pagi hingga malammu itu terbuang sia-sia. Itu pertama untuk pemuda kan. Karena waktu itu sangat berharga. Itu tidak bisa diulang lagi. Kita nggak bisa ngulang sedetik pun. Jadi jangan sampai kita meskipun tertinggal, jangan terlalu jauh lah. Nah, kalaupun nanti ada yang lihat teman-teman anak-anak siswa SMP, SD ataupun SMA, bahkan mahasiswa, Atau bahkan pun orang tuanya yang lagi melihat orang tuanya gitu kan. Artinya anak-anak ini butuh perkembangan yang cukup, yang baik gitu. Artinya ini harus dioptimalkan untuk menyiapkan generasi emas tadi, karena 2035 kita itu bonus demografi. Jadi saya sangat optimis sebenarnya. Bonus demografi ini usia produktif lebih banyak kan. Artinya usia produktif inilah nanti yang akan mewujudkan generasi emas itu. Jadi tapi itu harus dipersiapkan dari sekarang, pengembangan dan juga bimbingan untuk anak. Kemudian mungkin harapan saya nih untuk di bidang startup, karena kita masih merintis di Provinsi Bengkulu masih sangat minim. Dan aku juga nggak tahu nih Bang, apakah memang infonya nggak ada atau gimana kan. Artinya memang kalau cuma setiap tahun startup berdiri sangat sedikit sekali kan. Artinya peluang berhasil itu sangat kurang di Provinsi Bengkulu. Jadi harapan saya juga untuk pemerintah mungkin bisa memberikan support terkait dengan pemuda-pemuda yang memiliki ide dan gagasan untuk membangun dan juga memberikan manfaat di bidang apapun yang mereka kuasain gitu kan, baik pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Dan jangan minder, kita provinsi kecil, termiskin mungkin. Kita provinsi kecil itu bukan berarti orangnya harus kecil. Orangnya harus hebat dong. Orangnya harus hebat, orangnya harus besar. Artinya provinsi itu tidak dilihat dari segi wilayahnya, tapi bagaimana kualitas sumber dayanya. Mungkin itu dari aku untuk pesan-pesannya, Bang. Iya, gitu. Kalau harapan kedepannya untuk RBI sendiri? Nah, untuk RBI mungkin secara khusus ya, saya berharap RBI ini tetap konsisten saja di awal, konsisten ke depan, beberapa tahun ke depan masih menemani. Kemudian di tim juga teman-teman, yaitu ada Rahmat, Azizah, kemudian Endang, Bella, Elis dan Gina juga bisa terus membersamai. Karena memang kalau sendiri kita nggak bisa bergerak, harus saling merangkul dan juga harus nangis-nangis sama-sama gitu kan, berjuang sama-sama. Berarti tim tuh totalnya ada 7 ya? Ada 7 ya, betul, ada 7 orang gitu. dan juga mungkin harapan ke depan harus nambah user lah, minimal tahun depan harus ada 100 lebih user yang datang ke kita. Kemudian saya berharap juga tahun depan ada pengembangan di bidang aplikasi dan juga ada investor yang mau nginvest ke sini gitu. Oke, amin. Gitu. Mudah-mudahan ada yang melihat dan branding juga di TVRI juga bisa membantu ya gitu ya. Amin. Untuk Terima kasih RBI juga. sendiri
berkembang pesatnya ke Amin. depan kayak gitu, karena kita butuh orang-orang atau pemuda-pemuda yang kayak Bang Agung nih gitu kan. Orang-orang yang mau bekerja ikhlas, yang bergerak untuk dunia pendidikan, Betul. khususnya kan mungkin di dunia pendidikan gitu ya, walaupun banyak nanti cabang-cabangnya, soft skill dan hard skillnya gitu kan. Pokoknya terima kasih banyak. Oke, sama-sama, Semoga Bang Anas. harapannya terwujud semua gitu ya, Amin. target-targetnya terwujud semua, target per bulan, per tahunnya juga gitu. Salam untuk semua tim Oke, RBI siap. ya, kayak Nanti gitu. disampaikan ya. Oke, nanti kalau ada lain kesempatan lagi kita ngobrol panjang lagi nih Bang Mm-mm. Agung. Pokoknya terima kasih, dan terima kasih juga untuk para pemirsa sudah setia menemani obrolan kita selama 60 menit tadi, bahwa semoga dunia pendidikan kita semakin maju, semoga banyak orang terinspirasi lagi agar bisa mengembangkan sumber daya manusia menuju generasi emas di 2045. Akhirnya saya Kul Nasrullah mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.